Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 2a. Dan pada akhirnya, Sunan Kudus menyanggupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang. Namun memberikan sebuah keadilan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sunan Kudus menjanjikan, 7 hari lagi, Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman kisas atau hukum mati pancung kepala jika memang terbukti Arya Penangsang adalah dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Prawata. Ratu Kalinyamat maupun Sunan Kalinyamat, walaupun meragukan kesungguhan Sunan Kudus, terpaksa menerima janji tersebut. Dan keduanya akhirnya mohon diri. Begitu Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat telah meninggalkan pesantren Kudus, Arya Penangsang menghadap Sunan Kudus. Dia menanyakan kebenaran janji yang telah diucapkan Sunan Kudus barusan. Dan Sunan Kudus berkata, menurut hukum syariat, jika terjadi pembunuhan dan keluarga korban menuntut, maka tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan hukum kisas atau pancung kepala. Kecuali keluarga korban mau menerima diat atau harta pengganti dari sang pembunuh sebagai wujud perdamaian antara kedua belah pihak. Arya Penangsang menukas. Dan tidak mungkin Nimas Kalinyamat mau menerima diat dari saya. Maka sekalian, untuk menyingkirkan lawan-lawan saya sekaligus menghindari jatuhnya hukuman mati kepada saya, maka akan saya bungkam mulut Nimas Kalinyamat untuk selamanya agar tidak bisa menuntut saya lagi. Sunan Kudus terdiam. Lantas berkata, terserah kamu. Tapi lakukan di luar wilayah Kudus. Arya Penangsang menyembah lantas bergegas keluar menemui Patih Matahun, Patih Sepuh Jipang Panolan. Arya Penangsang memerintahkan, melakukan penghadangan rombongan Sultan Demak V dan perintah utamanya adalah, bunuh Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Setelah menerima perintah, Patih Matahun segera menyiapkan seluruh pasukan Jipang Panolan. Tidak memakan waktu lama, pasukan Jipang Panolan segera berangkat. Kuda-kuda digebrak nyalang menimbulkan bunyi ringkikan riuh rendah bercampur teriakan-teriakan komando. Pasukan Jipang bergerak menyusul rombongan Sultan Demak V. Tujuannya jelas menyingkirkan Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat hari itu juga. Sekali lagi, darah akan tertumpah di bumi Jawa. Rombongan Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat telah jauh meninggalkan wilayah Kudus. Tak terbersit sedikit pun di benak Sunan Kalinyamat jikalau di belakang mereka kini tengah mengejar sepasukan tempur Jipang Panolan. Hanya Ratu Kalinyamat yang mendapatkan firasat yang tidak mengenakan. Dan firasat itu terbukti ketika dari arah belakang, seorang penunggang kuda tengah memacu kudanya dengan kencang, menyusul kereta yang dinaiki Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Sang penunggang kuda itu berpakaian layaknya rakyat biasa, kini nampak tengah berusaha mendekati lurah prajurit pengawal Sultan. Ratu Kalinyamat tanggap, sang penunggang kuda itu tak lain adalah anggota pasukan Telik Sandibaya atau pasukan mata-mata Demak Bintara. Nampak, lurah prajurit pengawal Sultan, setelah melihat tanda anggota yang ditunjukkan oleh sang penunggang kuda, seketika memerintahkan seluruh rombongan berhenti. Sang penunggang kuda yang baru datang nampak turun dari punggung kuda, menghaturkan sembah sembari mendekati lurah prajurit pengawal. Terjadi percakapan sebentar. Disusul, lurah prajurit pengawal pun kemudian turun dari punggung kuda, dan berdua mereka berjalan menuju kereta yang dinaiki Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat. Keduanya menghaturkan sembah dan melaporkan bahwa, di belakang rombongan, kini tengah mengejar sepasukan tempur Jipang Panolan dengan bersenjatakan lengkap. Sunan Kalinyamat terkejut, namun tidak dengan Ratu Kalinyamat. Dia memicingkan mata, diam sejenak, lantas segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mempersiapkan diri. Perintah Ratu Kalinyamat jelas, yakni bersiap untuk menghadapi pasukan Jipang Panolan apapun yang dikehendaki. Jikalau pihak Jipang Panolan menginginkan perang, maka hari ini juga, Ratu Kalinyamat akan memenuhi keinginan pasukan Jipang. 2 orang prajurit ditugaskan menuju ibu kota Demak untuk menyampaikan perintah tertinggi Sultan Demak V yang diwakili Ratu Kalinyamat kepada seluruh angkatan bersenjata Demak agar mempersiapkan diri untuk memulai perang terbuka dengan pihak Jipang Panolan. Ratu Kalinyamat sendiri yang memimpin rombongan pasukan pengawal. Dia kini keluar dari kereta dan menaiki seekor kuda. Ratu Kalinyamat terlihat gagah dan anggun ketika duduk di atas punggung kuda. Sorot matanya garang, sangat kontras dengan kecantikan wajahnya. Namun, walaupun begitu, malahan nampak terlihat semakin anggun. Seluruh pasukan telah bersiap di tempat masing-masing menunggu komando. Medan perbukitan yang kini tengah mereka jajaki, telah siap mereka jadikan ajang pertempuran. Dan benar.
Dari arah berlawanan, sepasukan prajurit berkuda nampak datang. Jelas, atribut yang mereka kenakan memang berasal dari pasukan Jipang Panolan. Dari kejauhan, melihat pasukan Demak telah siap tempur, pasukan Jipang yang baru datang tersebut langsung menghunus senjata masing-masing dan langsung menyerbu pasukan Demak. Ratu Kalinyamat dengan tenang menghunus kerisnya. Diangkatnya tinggi-tinggi keris tersebut dengan tangan kanannya. Lantas setelah dirasa sudah saatnya, Ratu Kalinyamat sontak lantang berteriak memberikan komando. Serang! Gemuruh dan hiruk-pikuk suara pasukan Jipang Panolan yang tengah maju kini berbaur dengan gemuruh pekikan pasukan Demak yang juga maju menyambut kedatangan mereka. Pertempuran tak terelakkan lagi. Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat yang kini juga ikut turun dari kereta berganti menaiki seekor kuda, mengamuk di medan laga. Dua prajurit Jipang terbabat keris Ratu Kalinyamat tepat di leher. Sontak menjerit kesakitan dan sekarat dengan leher menganga mengucurkan darah segar. Sungguh luar biasa sosok Ratu Kalinyamat. Di balik kecantikan dan keanggunannya, kini dia berubah menjadi harimau betina yang pilih tanding. Kerisnya menyambar ke sana kemari, sangat cepat dan lihai. Di pihak Jipang, pasukan dipimpin oleh Patih Matahun. Patih sepuh yang semenjak dulu setia mengabdi kepada Pangeran Suryawiyata dan sempat menghilang beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyata dapat dipatahkan, kini, setelah Arya Penangsang tampil ke depan, Patih sepuh ini ikut tampil kembali. Banyak prajurit Demak yang meregang nyawa terkena amukan Patih Matahun. Kelincahannya sangat mengagumkan. Kerisnya mencicit ke sana kemari mengincar nyawa pasukan Demak. Tingkah Patih Matahun menyita perhatian Ratu Kalinyamat. Harimau betina ini menggeram. Digebraknya kuda dan dengan sangat berani menyibak pertempuran dan melaju ke garis depan. Tujuan Ratu Kalinyamat tak lain adalah Patih Matahun. Jika berkelahi dengan tangan kosong, Ratu Kalinyamat mungkin kalah tenaga dengan Patih Matahun. Namun jika beradu keahlian bermain keris, maka jangan sekali-kali meremehkan Ratu Kalinyamat. Keris Ratu Kalinyamat mencicit tak terduga menelusup daerah vital lawan. Banyak prajurit Jipang yang ciut nyalinya melihat kelihayan Ratu Kalinyamat dalam bermain keris. Dua prajurit Jipang meregang nyawa sia-sia manakala hendak mencoba menghadang laju kuda harimau betina ini. Dan Patih Matahun baru menyadari jika kini Ratu Kalinyamat tengah menuju ke arahnya. Patih sepuh ini segera bersiap diri. Ratu Kalinyamat terkenal mahir bermain keris dan Patih Matahun tidak berani sembarangan menghadapi perempuan cantik ini.